wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Teman-teman mahasiswa, seperti yang kita telah pelajari bersama bahwa di dalam tahapan pengelolaan sistem informasi geografis ini ada 4 ya. Tahap yang pertama yaitu memasukkan data-data spasial ke dalam software SIG atau dalam hal ini kita menggunakan ArcGIS. Kita juga sudah mempelajari bahwa data spasial ini jenis, format, dan juga sumbernya berbeda-beda. Misalnya data hasil penginderaan jauh berupa data raster dengan format ECW atau JPEG, kemudian data dari pengamatan di lapang dengan formatnya biasanya tabel atau data atribut, rekapitulasi titik-titik koordinat yang diambil di lapang. Kemudian juga kita bisa mendapatkan data spasial itu berupa data analog, data vektor atau formatnya SHP. Tentunya dengan berbedanya jenis data, cara memperoleh dan juga sumber datanya, ini berpengaruh pada teknik untuk memasukkan data tersebut ke dalam software yang berbeda-beda. Nah, bagaimana sih cara dan langkah-langkahnya? Langsung saja kita simak video berikut ini. Oke, dalam sesi inputting data yang pertama ini, kita akan mencoba memasukkan data dengan jenis data vektor, yaitu caranya dengan melakukan add data. Kita memanfaatkan menu add data ini. Sebenarnya menu add data ini juga kita bisa lakukan untuk data-data jenis raster, seperti data dari citra atau data peta JPEG. Nah, yang pertama kita pilih add data. Kemudian kita tentukan lokasi penyimpanan data-data yang ingin kita masukkan. Misalnya saya simpan pada folder input vektor. Nah, ini kemudian kita bisa memilih mana data-data SHP yang ingin kita masukkan. Ini saya akan memasukkan semua file SHP yang saya miliki. Kemudian jadi saya tinggal select semuanya, kemudian pilih menu add. Nah, ini seperti ini, nanti akan muncul peta-peta dalam bentuk garis maupun peta dalam bentuk titik. Dan karena ini petanya SHP, maka dia sudah terkoreksi ya geometriknya, dan di sini sudah bisa membaca koordinatnya ya. Ketika saya arahkan kursor pada titik ini, maka dia akan menunjukkan titik-titik koordinatnya, koordinat X dan koordinat Y-nya. Seperti itu untuk sesi kali ini. Dalam inputting data pada sesi ini, kita akan menggunakan data spasial dengan jenis datanya data raster yang bersumber dari peta cetak elektronik seperti ini ya. Ini peta yang sudah dicetak tapi dalam bentuk elektronik. Nah, selain kita membutuhkan peta cetak elektronik ini, kita juga butuh 4 titik koordinat yang nanti menjadi acuan referensi. Nah, ini ada titik 1, 2, 3, ini titik koordinat X dan koordinat Y. Nah, titik 1 ini berada di atas sini ya. Titik kedua di sini, titik ketiga ada di pojok sini, titik keempat ada di sini. Nah, jika kita sudah memiliki 4 titik koordinat dan juga 4 titik koordinat dan juga peta JPEG-nya, maka kita langsung aja ke software ArcGIS-nya. Yang pertama kita harus mengaktifkan menu toolbar georeferencing ya. Bagi teman-teman yang di ArcGIS-nya belum muncul menu georeferencing-nya, bisa mengaktifkan dengan cara memilih menu customize, kemudian toolbar dan centang georeferencing. Nah, kemudian akan muncul menu georeferencing seperti ini ya. Ini ada menu-menunya. Setelah itu kita akan memasukkan data JPEG-nya yang tadi sudah kita miliki. Caranya add data. Ini diklik, muncul kotak dialog seperti ini, kemudian pilih peta JPEG-nya dan klik add. Oke, akan muncul peta JPEG yang akan kita lakukan koreksi geometri. Nah,
terlebih dahulu kita harus mengatur sistem koordinatnya dengan cara pilih layer, pilih koordinat sistem, pilih geografi, kemudian kita akan memasukkan titik koordinatnya. Pilih koordinat ini. Nah, kita aktifkan menu add control point. Nah, kita paskan tanda plus ini dengan bilangan koordinat ini. Kita klik kiri, kemudian geser kursor ke kanan dan klik kanan. Pilih input X dan Y. Nah, kita input sesuai dengan koordinat yang sudah kita miliki. Ya, ini. Untuk titik pertama, X-nya 101,842. Y-nya minus 3,200. Kemudian pilih OK. Kemudian zoom pada titik keduanya. Pilih add control point lagi. Letakkan pada pertemuan antara koordinat X dan Y. Pilih kanan, kemudian geser ke kiri dan ke kiri. Input nilai X dan Y. Nah, untuk koordinat yang kedua yaitu 102,87 untuk koordinat X. Dan untuk koordinat Y-nya sama. Oke. Kita zoom mulai lagi. Kita masukkan titik yang ketiga. Kita pilih control point. Kita letakkan pada bilangnya. Untuk nilai x-nya 872. Masukkan
Kemudian kita zoom to layer, lihat 4 titik acuan koordinat. Kemudian kita pilih menu view link tab. Ini 4 titik koordinat yang kita masukkan. Kita lihat, kita cek di sini nilai total RMS errornya. Jika mendekati 1, mendekati 0, maka nilai koreksinya akan semakin bagus. Namun jika menjauh dari 0, maka semakin buruk. Karena ini mendekat dengan 0, maka nilai RMS errornya sudah baik ya. Bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Terus kemudian pada menu processing kita pilih kotak dialog ini, kita tentukan lokasi penyimpanan. Tentukan lokasi penyimpanannya, terus kita buat nama file formatnya TIFF. Kemudian kita coba cek, masukkan ini bentuknya TIFF. Ini adalah peta yang sudah terkoreksi geometrik, sudah melalui proses georeferensi ya. Coba kita nonaktifkan dulu ini kita yang kedua. Ketika kita menggeser kursor ke daerah pada peta ini, maka koordinat yang ada di bawah ini juga dia akan bergeser menyesuaikan dengan koordinat aslinya di mana kursor kita berada. Seperti itu. Demikian tutorial pada sesi ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Ya, baik, teknik terakhir dalam inputting data yaitu inputting data atribut tabel. Jadi datanya berupa data tabel Excel seperti ini ya. Nah, ini merupakan data koordinat, titik-titik koordinat dari hasil pengamatan di lapang menggunakan GPS. Nah, datanya kan banyak sekali nih. Tidak mungkin dimasukkan ke dalam ArcGIS satu persatu, maka kita bisa memasukkan secara langsung dengan metode berikut. Masuk pada ArcGIS, tetap menggunakan teknik yang sama untuk memasukkan data, yaitu dengan memilih menu Add Data. Oke, terus kemudian tentukan lokasi penyimpanannya. Di sini saya menyimpannya pada folder inputting data dan input data tabel. Nah, ini adalah file Excel-nya yang tadi. Saya pilih, terus kemudian add. Tentukan pada sheet berapa
data kita tersimpan tadi, yaitu pada sesi pertama, kemudian add. Nah, titik-titik koordinat hasil pemantauan di lapang menggunakan GPS tadi belum bisa muncul, jadi kita perlu memunculkan dengan cara klik pada layer, klik kanan, kemudian pilih display data. Akan muncul seperti ini ya. Nah, ini kemudian pilih edit. Nah, kemudian sesuaikan koordinatnya. Di sini kita pilih geografi, sistem, kemudian pilih code dan pilih koordinat WGS 84 seperti ini. Kemudian pilih OK. Setelah itu pilih OK. Nah, maka akan muncul data-data hasil pengamatan kita seperti ini. Nah, agar data ini bisa kita edit, maka kita perlu mengekspornya dengan cara klik kanan pada layer, pilih data, ekspor data. Nah, kemudian ini tentukan lokasi penyimpanannya. Nah, ini tadi inputting data, input data tabel. Nah, ini kita buat titik pengamatan. Pengamatan. Kemudian OK. Seperti dia akan muncul. Nah, ini akan muncul save file yang kita simpan tadi, dan ini datanya. Nah, dari sini kita bisa mengedit titik-titik pengamatan kita tadi dengan menambahkan kolom atau dilakukan analisis-analisis yang lain. Demikian sesi tutorial untuk inputting data. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Demikian video tutorial pada sesi kali ini. Bagaimana? Mudah bukan? Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk terus berlatih. Selamat belajar dan sukses selalu.